Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai statistika, yaitu tentang ukuran pemusatan data, yaitu ada mean, nilai rata-rata, modus, data yang paling banyak muncul, dan median atau nilai tengahnya. Selanjutnya sekarang kita masuk ke ukuran letak data. Nah, ukuran letak data ini ada yang pertama kuartil, desil, dan persentil. Apa itu kuartil? Nah, kuartil ini adalah membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian sama banyak. Jadi ada data diurutkan, ini X min itu data yang terkecil sampai X max data yang terbesar. Nah, kemudian dibagi menjadi 4 bagian sama banyak, di mana kuartil ini dibagi menjadi 3, yaitu ada Q1, Q2, dan Q3. Q1 itu adalah kuartil ke-1 atau bawah, Q2 kuartil kedua atau median, Q3 yaitu kuartil ketiga atau kuartil atas. Kemarin kalian sudah menuliskan kan rumusnya? Sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, contohnya masih sama seperti yang sudah ada di kelas waktu itu kita bahas. Di sini ada nilai ulangan harian matematika kelas 11 sebanyak 10 siswa, yaitu 60, 80, 90, 70, 85, 95, 80, 65, 50, 55. Tentukan Q1, Q2, dan Q3. Apa yang paling pertama harus kalian lakukan, yaitu diurutkan datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang terkecil yaitu 50, 55, 60, 65, 70, 80, 80, 85, 90, 95. Datanya ada berapa banyak? Ada 10 siswa. Ingat ya, ada 10 siswa. Sekarang kita mau cari apa? Q1 atau kuartil bawah. Ini datanya genap atau ganjil? Datanya adalah 10 siswa, berarti datanya N-nya yaitu genap. Nah, kalian lihat di rumus kalian. Letak kuartil untuk yang data genap. Q1 itu rumusnya yaitu X1/4 dalam kurung N plus 2. Oke, kita masukkan berarti X 1/4, N-nya berapa? Datanya ada 10. 10 ditambah 2. X 1/4 dikali 12. 12 dibagi 4, 3. Berarti data ketiga itu merupakan kuartil ke-1. Yang mana? Data ketiga 1, 2, 3. Berarti 60. Oke. Nah, Q2 itu adalah median. Sebenarnya kalau kalian mau lihat kemarin contoh soal yang ada di papan tulis kan mediannya sudah ketemu tuh. Ini kan ada 10 ya, berarti kita bagi 2. Di sini tengah-tengahnya kan 55, berarti 70 ditambah 80 dibagi 2. Hasilnya adalah 75. Lihat lagi di buku tulisnya. Nah, tapi coba kita gunakan rumus yang sudah Ibu beri. Tuh mencari Q2 atau median data genap. Nah, kita coba cara keduanya ya. Rumusnya apa? Setengah dalam kurung X N per 2 ditambah X N per 2 plus 1. Setengah dalam kurung X N-nya ada berapa? N-nya ada 10. 10 dibagi 2 ditambah 10 dibagi 2 ditambah 1. Berarti setengah. 10 bagi 2, 5. Berarti data kelima ditambah 10 dibagi 2, 5 ditambah 1, 6. Berarti data ke-6. Setengah, masukkan data kelima berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 70. Data ke-6 yaitu 80. Berarti setengah dikali 70 ditambah 80. Hasilnya adalah 75. Keduanya sama ya kayak yang kemarin. Ini digunakan untuk apa? Kalau misalkan datanya banyak. Kalau datanya 10 kan memang kalian bisa lihat langsung 70 tambah 80 bagi 2.
Tapi kalau datanya banyak, ini menggunakan rumus dari letak yang genap. Ini ya. Oke, sekarang masuk ke Q3 atau kuartil atas. Kuartil atas untuk data genap gimana rumusnya? X 1/4 dalam kurung 3N plus 2. X 1/4, 3 dikali N-nya ada berapa? 10 ditambah 2. X 1/4, 30 ditambah 2, 32. 32 dibagi 4, 8. Berarti data ke-8 merupakan kuartil ke-3. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 85 adalah kuartil ke-3. Paham ya? Oke, sekarang nanti begitupun dengan sebaliknya yang ganjil, data untuk yang ganjil. Kalian pergunakan rumusnya yang ini bukan data genap tapi data ganjil. Paham ya? Sama saja. Oke, sekarang kita masuk ke desil. Desil itu apa? Membagi data yang sudah diurutkan menjadi 10 bagian sama banyak. Kalau tadi kuartil berapa? 4 bagian sama banyak. Kalau desil 10. Nah, kita harus tahu dulu letak DI-nya untuk menentukan letak desil keberapa. Nah, letak DI itu sama dengan I/10 dikali N ditambah 1. DI itu apa? Desil ke I. I-nya itu berapa? 1, 2, 3 sampai 9. Kan di sini menjadi 10 bagian sama banyak ya, tergantung yang ditanya. Kalau N itu apa? Banyaknya data. Kita masuk ke contohnya. Contoh, masih sama seperti yang tadi, nilai ulangan harian matematika kelas 11 sebanyak 10 siswa, yaitu seperti ini. Tentukan desil kedua dan desil ke-5. Jawab. Yang pertama harus kalian lakukan yaitu diurutkan datanya dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Nah, cari dulu letaknya, letak D2. Mintanya adalah D2 dan D5. D2 dulu, masukkan rumusnya. I/10 N plus 1. I-nya berapa yang diminta? 2. 2/10. N-nya berapa banyaknya data? Ada 10. 10 ditambah 1. 2 dibagi 10, 10 tambah 1, 11. 2 dikali 11, 22/10 sama dengan 2,2. D2 itu terletak pada urutan ke 2,2 sehingga, nah ini harus diperhatikan ya, perhatikan. Sehingga D2 sama dengan, lihat, dia urutan ke 2,2. Ambil nilai depannya. Nilai depannya berapa? 2. Berarti kalian tulis ini X2 atau data kedua ditambah, nah 2,2 ini dikurangkan dengan 2. Tinggal berapa sisanya? 0,2. Dikali dalam kurung, ambil, kan di sini data kedua, ambil di atasnya 1, berarti data ke-3 dikurang dengan data ke-2. Paham ya? Jadi ini terus diperhatikan nih. Data kedua itu terletak pada urutan ke-2,2. Ambil depannya, berarti dia itu termasuk ke dalam data kedua. Sisanya 2,2 dikurang 2, 0,2 dikali, nah ambil 1 di atas data tersebut, data ketiga dikurang data kedua, sama dengan data keduanya berapa? 1, 2, 55 ditambah 0,2 dikali data ketiga, 1, 2, 3, 60 dikurang data keduanya, 1, 2, 55. 55 ditambah 0,2 dikali 5. 55 ditambah 0,2 dikali 5, 1. 55 tambah 1, 56. Berarti desil kedua yaitu 56. Next ya, kita masuk ke desil kelima. Sama saja. Pertama apa? Harus diurutkan. Ingat ya, diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu setelah itu apa? Cari letaknya. Letak D5.
sama dengan masukkan I per 10. N ditambah 1. I-nya 5 per 10. N-nya banyaknya data ada berapa ini? Ada 10 ditambah 1. 5 per 10 dikali 11. Berarti 5 kali 11. 55 dibagi 10, 5,5. D5 atau desil kelima itu terletak pada urutan ke 5,5. Sehingga sama seperti tadi. D5 sama dengan ambil data kelima ditambah sisanya berapa ini? 0,5 dikali, nah datanya. Data yang terbesar di atasnya 1 ambil data ke-6, ya kan? Di atas data kelima berarti data ke-6. Data ke-6 dikurang data ke-5. Data kelima 1, 2, 3, 4, 5 70 ditambah 0,5. Data ke-6 80. 80 dikurang 70. 70 ditambah 0,5 dikali 10. 70 tambah 5 hasilnya adalah 75. Sekarang kita masuk ke persentil. Sebenarnya persentil sama saja. Lihat. Nah, untuk persentil ini dia adalah membagi data yang sudah diurutkan menjadi 100 bagian sama banyak. Ingat, persen. Jadi dibagi menjadi 100 bagian sama banyak. Letak PI-nya tinggal dirubah, yang tadinya desil itu 10, berarti kalau persen itu per 100. Sama ya, PI persentil ke I. I-nya itu dari 1 sampai 99. N banyaknya data. Contoh, sama seperti tadi. Pertama apa? Diurutkan. Dan ini kita urutkan ya. N-nya ada 10 siswa. Yang ditanyakan adalah tentukan persentil ke 30 dan persentil ke 65. Oke, kita cari P30. Pertama apa? Cari letaknya dulu. Letak P30 sama dengan I per 100 N plus 1. Rumusnya. Kalau desil dibagi 10, kalau persentil dibagi 100. Masukkan I-nya yang ditanyakan 30 dibagi 100. N-nya siswanya ada berapa? Datanya 10 ditambah 1. 30 per 100 dikali 11. 30 dikali 11 berapa? 330 dibagi 100. Hasilnya adalah 3,3. Oke. P30 ini terletak pada urutan ke 3,3. Sehingga P30 sama dengan, nah, ambil awalnya 3. Berarti data ketiga ditambah sisanya berapa? 0,3 dikali ambil 1 di atas data 3, data 4 dikurang data ketiga. Data ketiga berapa? 1, 2, 3 berarti 60. 60 ditambah 0,3, data keempat 65 dikurang data ketiganya 60. 60 ditambah 0,3 dikali 5, 60 ditambah 1,5 hasilnya adalah 61,5. Ini adalah persentil ke 30. Lanjut persentil ke 65. Nah, pertama diurutkan, setelah itu tentukan letaknya. Masukkan berarti 65 per 100, 10 ditambah 1. 65 dikali 11, 715 dibagi 100, hasilnya adalah 7,15. P65 terletak pada urutan ke 7,15 sehingga P65 itu adalah data ke 7. Sisanya berapa? 0,15 dikali data ke 8 dikurang data ke 7. Data ke 7 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 80 ditambah 0,15. Tadi data ke-8 yaitu 85 dikurang 80. 80 ditambah 0,15 dikali 5. 80 ditambah 0,75. Hasilnya adalah 80,75. Maka P65 atau persentil ke-65 yaitu 80,75. Oke, sampai di sini. Pertemuan selanjutnya yaitu tugas. Tolong dipahami dan dicatat di bukunya masing-masing.
Terima kasih.